Nah, sekarang kita lanjut dengan beberapa cara menentukan akar. Di sini ada 3 ya cara menentukan akar. Yang pertama ada cara pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara rumus ABC ya. Sama dengan yang tadi, mencari nilai variabel. Oke, dengan 3 cara. Kalau tadi kan kita ngecek ya satu-satu ya. Tadi kita cek dulu apakah satu itu merupakan akar persamaannya, apakah negatif satu merupakan akar persamaan. Nah, kalau dicek satu-satu kan lumayan lama dan memakan waktu. Nah, kita lanjut ke cara-cara menentukan akar. Yang pertama kita cara pemfaktoran. Kita fokus hari ini ke cara pemfaktoran dulu ya. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa contoh soal. Yang pertama, kita menentukan akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Cara yang pertama adalah kita harus cari dua angka ya, dua angka misterius, dua angka untuk hasil dari faktornya itu. Tapi ada aturannya cari dua angkanya. Yang pertama, kalian harus cari dua angka jika dikalikan itu hasilnya harus 4. Dikalikan hasilnya harus 4. Jika dijumlahkan hasilnya harus 5. Jika dikali nilainya harus 4, jika dijumlahkan hasilnya harus 5. Tentu kita harus mencari faktor dari 4. Faktor dari 4 berapa saja? Angka-angka yang bisa dikalikan dengan 4. Bisa 1 kali 4 atau 2 kali 2 ya. 1 kali 4 atau 2 kali 2. 1 kali 4, 4 kan? 2 kali 2, 4. Tapi kita pilihnya yang mana nih? Pilihnya yang jika dijumlahkan hasilnya harus 5. Berarti yang mana kita pakainya? Betul, kita pakainya 1 kali 4. Kita pindahkan di sini. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya 5, 1 dikali 4 hasilnya 4. Paham ya? Nah, berarti kita tinggal masukkan ke sini nih. Jadi x plus 4, x plus 1 dari sini nih. 4 sama satunya itu dari sini. Sorry, kecoret. Nah, dari situ. Nah, sekarang kita cari lagi nih akar-akarnya. Berarti kan kita turunkan di sini ya, x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4-nya pindah ke ruas kanan. Ingat ya, kalau dia pindah ruas berarti berubah tanda, jadi negatif 4. Nah, sekarang yang ini kita turunkan dulu, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif 1. Jadi akar-akarnya adalah negatif 4 dan negatif 1. Nah, sekarang yang kedua, contoh kedua. Di sini ada persamaan kuadratnya x kuadrat plus x min 6. Sama, kita cari faktor negatif 6. Tadi apa? Jika dikalikan hasilnya harus negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya harus 1. Ini sebenarnya 1 ya variabelnya ya, variabel. Koefisien ini harusnya 1. Ya. Jadi di sini ya, jika dikalikan negatif 6, jika ditambah hasilnya harus 1. Ini faktor-faktor dari negatif 6. 1 dikali negatif 6, negatif 2 dikali dikali 3, negatif 3 dikali 2. Semuanya jika dikalikan hasilnya negatif 6. Tapi kita ambilnya jika dijumlahkan hasilnya 1. Yang mana nih? 1 ditambah negatif 6 berapa hasilnya? Negatif 5 ya? Bukan berarti. Negatif 2 ditambah 3. Apakah hasilnya 1? Betul, berarti kita pakai yang ini ya. Berarti di sini negatif 2, di sininya 3. Sini negatif 2, di sininya 3. Negatif 2 kali 3 negatif 6, negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1. Berarti kita tinggal pindahkan ke sini. Sini x, sini x. Berarti kita pakai di sini negatif 2, berarti di sini kita pakai plus 3. Nah, baru kita turunkan jadi x
negatif 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2 pindah ruas, ya 2. Sekarang yang ini, X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah ruas jadi negatif 3. Jadi ini akar persamaan, ini X1, ini X2. Oke, mudah ya. Nah, sekarang itu ada contoh soal yang nomor 3. Coba kalian lanjutkan. Ibu udah bikin tuh faktor negatif 6-nya. Berarti kamu cari jika dikalikan hasilnya harus negatif 1, jika dijumlahkan hasilnya harus jika dikalikan hasilnya harus negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 1. Berarti tinggal pilih ya. Nanti masukkan ke sini, masukkan ke sini. Oke? Coba kerjain sendiri. Nah, sekarang contoh soal yang nomor 4. Nomor 4, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini bedanya kalau tadi di sini koefisien dari variabel x kuadratnya itu biasanya 1, kalau ini sekarang 2. Bedanya apa? Bedanya kita buat dulu di sini. Kita buat dulu di sininya 2x. Kalau tadi kan xx ya. Kalau di sekarang 2x kali 2x, ini ya kosongin dulu, kosongin per 2. Ya, kita buat dulu seperti itu. Nah, sekarang kita cari faktor dari 6. 6-nya dari mana? Dari 2 dikali 3. Kalau tadi kan faktornya nggak usah dikali ya, karena di sininya 1 ya, jadi tetap segini. Karena ini dia koefisiennya 2, berarti kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita cari yang dikalikan hasilnya 6, dan tetap jika dijumlahkan hasilnya harus 5. Ya, paham ya? Tadi 6 dapat dari mana ya? Nah, sekarang berarti faktor 6, 1 kali 6 dengan 2 kali 3. Jika dijumlahkan 5 berarti yang mana? 2 kali 3. Berarti kita pakainya 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nih. Berarti di sini plus-plus ya. 2x plus 2, 2x plus 3 dari sini. Per 2. Nah, kita bagi yang bisa dibagi 2 antara 2 ini. 2 kurung ini yang mana? Yang ini ya, semuanya bisa dibagi 2. Kalau ini ada 3-nya, kagok jadinya ya, jadi nanti pecahan. Nah, sekarang kita bagi 2 dibagi 2, 1 ya. Jadi tinggal x ya, x plus 2 dibagi 2, 1. Ini tetap turunkan lagi. Ini udah tadi ya, dibagi dengan ini. Berarti ini tinggal turunkan 2x plus 3. Nah, sekarang tinggal kita cari akarnya. Jadi x plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan pindah ruas negatif 1. Yang ini 2x plus 3 sama dengan 0. 2x nya turunkan, 3 nya pindah ruas jadi negatif 3. Jadi x nya sama dengan negatif 3 dibagi 2. Jadi negatif 3 per 2. Jadi x1 nya negatif 1, x2 nya negatif 3 per 2. Oke, sampai sini dulu untuk pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.